Sidang Perkara Perdata nomor 21 garing PDT.G garing 2024 garing PN Cisarua antara penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, persidangan kita mulai. Panitera, apakah para pihak sudah hadir? Hadir yang mulia, kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat hadir di ruang sidang. Baik, persidangan dilanjutkan. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan menyampaikan identitas. Terima kasih yang mulia. Perkenankan saya Nindi Safitri bertindak sebagai kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2024. Baik, kuasa hukum tergugat. Perkenankan yang mulia, saya Sinta selaku kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Mei 2024. Kepada kuasa penggugat, silakan membacakan gugatan. Dengan hormat, Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami membacakan pokok gugatan dalam perkara ini. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. 2. Harga yang disepakati adalah 1 miliar rupiah. 3. Dengan ketentuan pembayaran 2 tahap. Tahap pertama, 300 juta rupiah saat penandatanganan. Tahap 2, 700 juta rupiah sebagai pelunasan paling lambat 3 bulan setelah perjanjian. 4. Penggugat telah memenuhi kewajibannya menerima pembayaran DP dan menyiapkan seluruh berkas. 5. Namun hingga lewat 6 bulan, tergugat tidak juga melunasi sisa harga, meskipun telah diberikan 2 kali somasi. 6. Alasan tergugat terkait bank bukan merupakan keadaan yang force majeure. 7. Penggugat dirugikan karena tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain. Petitum kami memohon. 1. Menyatakan tergugat wane prasti. 2. Menghukum tergugat membayar sisa harga 700 juta rupiah. 3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi 50 juta rupiah. 4. Menyatakan perjanjian batal jika tergugat tidak mampu membayar. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan menyampaikan jawaban. Yang mulia, kami menjawab sebagai berikut. 1. Tergugat mengakui adanya perjanjian namun keterlambatan pelunasan bukan kesengajaan. 2. Bank belum menyetujui kredit sehingga terjadi keterlambatan yang berada di luar kendali tergugat. 3. Tergugat meminta tambahan waktu secara wajar. 4. Kami memohon gugatan ditolak karena tidak ada unsur kesengajaan atau niat buruk. Kepada penggugat dipersilahkan replik. Terima kasih Yang Mulia, kami tegaskan bahwa persetujuan kredit bank bukan bagian dari perjanjian dan tidak dapat dianggap force majeure. 2. Tergugat telah diberi waktu lebih lama dari kesepakatan awal, bahkan hingga 2 kali batas waktu. 3. Tidak ada itikat baik dari tergugat. Kami tetap pada gugatan. Ada jawaban sebelumnya, Yang Mulia. Kepada kuasa penggugat, ajukan bukti. Yang Mulia, kami ajukan bukti. P1. Perjanjian jual beli tanah 15 Januari 2023. P2.
Bukti pembayaran uang muka Rp 300 juta rupiah. P3. Somasi 1 tertanggal 20 April 2023. P4. Somasi 2 pertanggal 10 Mei 2023. P5. Rekaman percakapan yang menunjukkan penundaan oleh tergugat. P6. Data harga pasar tanah. Mohon diterima. Baik, seluruh bukti P1 sampai P6 diterima secara formil dan material akan dipertimbangkan. Hadirkan saksi. Saya bekerja di kantor notaris yang ikut menyaksikan proses penandatanganan. Kuasa penggugat silakan bertanya. Apakah Anda menyaksikan langsung perjanjian itu dibuat? Ya, saya melihat langsung. Apakah DP sebesar Rp 300 juta dibayar saat itu juga? Benar. Apakah dicantumkan batas pelunasan 3 bulan? Iya, dengan jelas. Apakah tergugat pernah datang untuk melunasi? Tidak pernah. Terima kasih Yang Mulia. Keterangan saksi mendukung dalil gugatan. Silakan sampaikan kesimpulan. Yang Mulia, berdasarkan seluruh pembuktian, 1. Tergugat terbukti Wane Prasti dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pelunasan dalam jangka waktu yang telah disepakati. 2. Alasan menunggu pinjaman bank adalah alasan pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai keadaan memaksa. 3. Kerugian penggugat nyata, baik material maupun imaterial. 4. Somasi 2 kali tidak diindahkan, menunjukkan tidak adanya itikat baik. Dengan demikian, kami memohon agar majelis hakim 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat membayar sisa harga Rp 700 juta rupiah. 3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi Rp 50 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian Yang Mulia. Baik, persidangan telah sampai tahap kesimpulan. Putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya. Sidang dinyatakan ditutup. Dip, 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 dip.